Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunardi dari 5B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu data science dan metapera. Yang pertama, data science adalah sebuah topik yang sangat populer saat ini, yaitu contohnya Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Google, dan lain-lainnya. Dan yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama, apa itu R? Manfaat R, cara instalisasi R, dan potensi karir. Di mana potensi karir yang sangat banyak saat memahami data science itu sendiri. Dan ada pula dasar-dasar R. Apa itu vektor, matrix, data frame? Yaitu adalah data frame adalah sebuah konsep untuk mempelajari tentang data science. Dan apa itu LACE? Dalam membaca data ada beberapa hal yang harus kita pelajari, yaitu pertama Excel, teks, CSV, SQL, dan web scraping, yaitu mengambil data yang banyak dari internet atau yang lagi trending saat-saat ini. Dan lanjut lagi ke data manipulation untuk menganalisis data. Logical operator, applies, wet loops, for loops, fasting. Jadi untuk menganalisis data tidak selalu melakukan dari manual. Untuk mengisi data secara otomatis memperlihatkan data-data yang sudah ada. Terus kita lanjut untuk matematika dan statistik. Di sini ada beberapa yang harus dipelajari dari matematika dan statistik, yaitu aljabar linear, matriks dan vektor, turunan dan integral. Ini adalah materi yang ada di kalkulus. Untuk itu mempelajari data sains dalam meningkatkan tingginya pengetahuan kita tentang data science. Adapun yang lebih penting dari ketiga yang tadi, yaitu regresi dan ujian hipotensi. Ujian hipotensi ini sangatlah penting karena dalam menganalisis data yang membuat sebuah prestasi dan menarik kesimpulan lebih awal dengan melakukan uji hipotesis yang benar dan yang baik. Beralih dari data statistik kembali ke data visualisasi, belajar tentang bagaimana presentasi dan bagaimana visualisasi untuk sebuah data. Dari data yang berantakan di awal, maka dapat disimpulkan dari data itu sendiri. Ada dua jenis yang akan kita pelajari, yaitu ggplot statis dan scene dinamis. Cara membuat grafis yang menarik, yang tidak kalah menarik adapun yang tidak kalah menarik adalah data mathematical modeling. Bagaimana membuat linear regression, non-linear regression, dan mixed path. Scene adalah
paradigma yang baru. Nah, jadi sampai itu saja untuk data science. Sekarang kita akan beralih ke data metaverse. Mengenal apa itu metaverse dan bagaimana cara kerjanya. Salah satu platform di media sosial yang paling terkenal di jagat raya adalah internet. Facebook telah melakukan rebranding untuk memberi sinyal dan merangkul ide-ide futuristik dengan mengangkat istilah metaverse. CEO Facebook, Mark Zuckerberg, mengubah nama perusahaannya menjadi Meta Platforms Inc. atau disingkat Meta. Metaverse sendiri sulit untuk dijelaskan karena belum tentu karena belum tentu akan ada maksudnya. Namun mengingat hampir berjumlah 3 triliun orang yang menggunakan Facebook setiap bulannya, Mark Zuckerberg akhirnya mengungkapkan saran tentang perubahan arah yang patut diperhatikan. Mengenal isi metaverse, sebenarnya orang pertama yang terkenal telah menciptakan istilah metaverse adalah Neil Stephenson. Ia menyebut istilah tersebut pada novelnya di tahun 1992 yang berjudul Snow Crash. Istilah metaverse merujuk pada dunia virtual 3D, 3 dimensi, yang dihuni oleh avatar orang sungguhan. Istilah tidak memiliki dimensi yang bisa diterima secara universal. Anggap saja metaverse adalah internet yang diberikan dalam bentuk 3D. Zuckerberg menggambarkan metaverse sebagai lingkungan virtual yang bisa Anda masuki alih-alih hanya melihat layar. Jika dipersingkat, ini adalah dunia komunitas virtual tanpa akhir yang saling terhubung, di mana orang-orang dapat bekerja, bertemu, bermain, dan menggunakan headset realitas virtual, kacamata augmented reality, aplikasi smartphone, atau perangkat lainnya. Gambaran sederhana yang diungkapkan oleh Facebook tentang metaverse adalah sebuah ruang virtual tanpa seorang dapat membuat dan menjelajah dengan menggunakan internet lainnya yang tidak ada pada ruang fisik yang sama dengan orang tersebut. Kegiatan yang bisa dilakukan di metaverse adanya metaverse mungkin Anda untuk melakukan hal-hal seperti pergi konsul virtual. Contohnya melakukan perjalanan online, melihat karya seni, dan mencoba pakaian digital untuk dibeli. Metaverse bisa menjadi game changer untuk sistem shift kerja di rumah atau work from home di tengah kondisi pada pandemi COVID-19 saat ini. Alih-alih hanya dapat melihat rekan kerja di kontak panggilan video seperti aplikasi video form karyawan, dan bisa bergabung bersama kantor virtual. Apakah metaverse hanya untuk di Facebook? Beberapa perusahaan teknologi besar seperti Microsoft dan membuat chip NVIDIA telah membicarakan metaverse. Jadi metaverse bukan hanya sekedar proyek dari Facebook saja. Wakil Presiden Prom Omset NVIDIA Richard Chris mengatakan bahwa adanya banyak perusahaan yang membangun dunia dan lingkungan virtual metaverse, sama dengan banyaknya perusahaan yang melakukan suatu World dan Wide Web. Richard menjelaskan bahwa metaverse sangat penting untuk bisa diperluas sehingga menggunakan bisa berteleportasi ke dunia yang berbeda, baik dari satu perusahaan maupun ke dunia ataupun perusahaan lainnya.
Dengan cara yang sama, metaverse membuat pengguna internet dapat berpindah dari satu halaman ke halaman web lainnya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.